Bobby Jolong lahir pada tanggal 14 Oktober tahun 53 di Kenova, Virginia Barat. Sejak lahir, Bobby mengidap sindrom Klinefelter, kondisi di mana seorang pria menghasilkan hormon estrogen berlebihan sehingga memiliki beberapa ciri wanita pada tubuhnya, salah satunya di bagian dada. Bentuk tubuhnya yang berbeda itu membuat Bobby mengalami perundungan semasa kecil. Pada tahun 74, Bobby sempat menikah dengan teman masa SMA-nya dan dikaruniai 2 orang anak. Namun, 6 tahun kemudian Bobby dan istrinya memutuskan untuk bercerai, tepatnya pada tahun 80. Tidak ada seorang pun yang tahu setelah bercerai, Bobby ternyata mulai melakukan aksi ruda paksa di daerah Kenova, dan korbannya mencapai puluhan wanita. Meski demikian, belum ada korban yang sampai meninggal dunia. Hingga pada akhir tahun 83, Bobby pindah ke Tampa, Florida. Bersamaan dengan kepindahan Bobby, perilakunya pun semakin parah. Dia tidak hanya sekedar meruda paksa, tetapi mulai menghabisi korbannya. Aksi Bobby membuat tingkat kejahatan pembunuhan semakin meningkat di daerah itu. Semua korban ditemukan dalam kondisi yang identik. Dari sana bisa ditarik kesimpulan bahwa pelakunya adalah satu orang. Sayangnya, teknologi forensik di Amerika pada tahun 80-an belum secanggih saat ini, dan pihak kepolisian mengalami kesulitan memecahkan kasus kematian beruntun itu. Hingga suatu hari, Bobby bertemu dengan salah satu korbannya yang bernama Lisa McVey. Lisa sangat berbeda dari korban Bobby lainnya. Gadis itu cerdik dan bermental baja hingga dia tidak dihabisi seperti korban Bobby yang lain. Rupanya, Bobby telah salah memilih Lisa sebagai korban hingga terberdaya dan melepaskan Lisa. Berkat bantuan Lisa lah, pihak kepolisian akhirnya bisa menyelesaikan kasus pembunuhan beruntun itu. Sejak lahir, Lisa McVey sudah menghadapi banyak sekali tantangan. Wanita yang melahirkannya adalah seorang pemakai dan pemabuk, sehingga tidak bisa membesarkan putrinya sendiri. Lisa pun tinggal berpindah-pindah dari satu panti asuhan ke panti asuhan yang lain. Hingga pada tahun 81, ketika Lisa memasuki usia remaja, dia pindah ke rumah neneknya yang berada di Tampa, Florida. Kepindahan Lisa ke sana ternyata menjadi awal penderitaan baru baginya. Selama 3 tahun tinggal bersama neneknya, hampir setiap malam Lisa diruda paksa oleh kekasih neneknya yang juga tinggal di rumah itu. Pria itu mengancam Lisa dengan todongan senpi, sehingga Lisa ketakutan dan tak punya pilihan lain selain membiarkan dirinya dipakai sebagai alat pemuas hasrat pria bejat itu. Yang paling menyakitkan bagi Lisa adalah sikap neneknya, yang sepertinya tahu perilaku kekasihnya, tetapi malah memilih membiarkannya tanpa berusaha melindungi cucunya sendiri. Di akhir tahun 84, Lisa memutuskan untuk melakukan bundir. Dia tidak melihat jalan keluar lain selain pergi dari dunia ini untuk menghentikan aksi kekasih neneknya. Pada malam tanggal 1 November 84, Lisa duduk di meja tulisnya dan menuliskan sebuah surat perpisahan. Dia sudah membulatkan tekad untuk melaksanakan rencananya besok malam sepulang kerja. Keesokan harinya pada tanggal 2 November, sepulang sekolah, Lisa langsung mengayuh sepedanya menuju toko donat di mana dia bekerja part-time. Hari itu, dia sengaja mengambil 2 shift agar bisa pulang larut malam. Sekitar pukul 2 dini hari, memasuki tanggal 3 November, Lisa mengayuh sepedanya melewati sebuah gereja. Tujuannya ingin pulang, namun tak lama kemudian, ada seorang pria menarik tubuhnya dari belakang hingga terjatuh dari sepeda. Lisa terkejut dan sempat berteriak minta tolong, namun pria itu membungkam Lisa dengan todongan senpi. Lisa kemudian memohon agar jangan dihabisi dan akan menuruti semua permintaannya. Pria itu adalah Bobby Jolong yang sadis, tetapi Lisa tidak tahu.
Bobby kemudian menutup mata Lisa, mengikat tangannya dan setengah melemparkan tubuh Lisa ke dalam mobilnya dan segera pergi dari sana. Niat Lisa untuk pundir seketika langsung lenyap. Yang diinginkannya saat itu hanyalah tetap hidup dan bisa menyelamatkan diri dari Bobby. Lisa yang memang suka acara crime story, berusaha mengingat semua petunjuk yang dilihatnya dari sela-sela penutup mata. Lisa tahu jenis mobil Bobby, tanda-tanda di jalanan, jembatan bahkan letak apartemen pria itu di lantai berapa. Lisa juga meninggalkan sidik jari di permukaan mobil dan apartemen Bobby. Lisa tahu semua itu nantinya akan berguna bagi polisi. Selama 26 jam berada di dalam apartemen Bobby, Lisa menerima pelecehan dan kekerasan dari pria itu. Lisa yakin pada akhirnya Bobby akan menghabisinya, bila dia hanya pasrah dan tidak melakukan apa-apa. Lisa kemudian mulai menceritakan sebuah cerita bohong tentang ayahnya yang sakit parah. Kepada Bobby, Lisa mengatakan bahwa dirinya adalah satu-satunya orang yang selama ini merawat ayahnya yang sakit itu. Agar cerita bohongan yang dikarang Lisa semakin menyayat hati, Lisa menambahkan dia tidak sanggup membayangkan nasib ayahnya yang malang bila dia sampai meninggal dunia. Rupanya, usaha Lisa berhasil. Kisah bohongan itu menyentuh hati Bobby hingga merasa iba dan tidak tega membayangkan nasib ayah Lisa yang sedang sakit parah bila sampai putrinya tiada. Akhirnya, Bobby mengurungkan niat untuk menghabisi Lisa dan justru membebaskan gadis itu. Dalam keadaan mata masih tertutup, Lisa dimasukkan kembali ke dalam mobil dan dibawa ke sebuah ATM yang berada di area pom bensin. Sekitar pukul 4:30 subuh, Lisa diturunkan dan diperintahkan untuk membuka penutup matanya setelah Bobby pergi. Lisa hanya mengangguk. Perasaannya saat itu bercampur aduk antara ketakutan dan tidak percaya bahwa dia selamat. Sebelum pergi, Bobby berbisik kepada Lisa dengan mengatakan bahwa Lisa dibebaskan karena ayahnya yang sedang sakit parah. 5 menit kemudian, Lisa McVey berlari secepat kilat ke rumah neneknya. Namun bukannya sambutan bahagia yang didapatkan Lisa, melainkan amarah serta pukulan. Kekasih neneknya menuduh Lisa berselingkuh, sedangkan neneknya tidak percaya pada cerita Lisa. Ketika para petugas polisi datang untuk memeriksa keadaan Lisa, nenek Lisa mengatakan kepada mereka bahwa apa yang terjadi pada cucunya hanyalah sebuah akting untuk mencari perhatian keluarga. Saat itu hati Lisa hancur berantakan. Tidak ada satu orang pun yang percaya pada apa yang menimpanya. Awalnya, pihak kepolisian juga meragukan kisah Lisa karena semua korban biasanya meninggal dunia, sedangkan Lisa tidak. Mereka berpikir apa yang membedakan Lisa dengan para korban lainnya. Tetapi Lisa tidak menyerah. Dia sangat yakin bahwa pria yang telah menyekapnya selama 26 jam itu adalah pembunuh yang dicari-cari polisi. Dia memberikan semua informasi yang didapatnya selama berada bersama penculiknya. Lisa juga meyakinkan polisi bahwa dia sudah meninggalkan sidik jari serta DNA pada mobil dan apartemen pria itu. Hingga akhirnya salah satu detektif mulai percaya pada cerita Lisa. Gadis itu memberikan keterangan dan informasi yang terlalu terperinci dan detail. Tidak mungkin seorang yang mengarang cerita bisa sedetail itu dan selalu sama setiap diminta untuk mengulang. Lisa kemudian diminta untuk mengidentifikasi pelaku lewat foto, dan saat itu Lisa langsung menunjuk wajah Bobby Jolong. Polisi memeriksa semua informasi yang diberikan Lisa, dan ternyata terbukti benar. Polisi menemukan sidik jari Lisa di dalam apartemen Bobby Jolong. Penangkapan Bobby digelar. Akhirnya 12 hari setelah penculikan Lisa, Bobby Jolong tertangkap. Persidangan dilaksanakan 1 tahun kemudian. Terungkap bahwa Bobby Jolong pertama kali memulai kejahatannya pada awal tahun 80-an menggunakan iklan baris untuk menemukan korban. Awalnya, Bobby hanya meruda paksa puluhan wanita itu, tetapi sejak kepindahannya ke Tampa, Florida, dia mulai menghabisi mereka. Hingga pada bulan November tahun 84, Bobby bertemu Lisa McVey.
Sebelum dia menculik Lisa McVey, Bobby Jolong telah menghabisi 8 wanita lain. Dia bahkan melakukannya 2 kali lagi sebelum akhirnya tertangkap. Bobby Long dinyatakan bersalah atas dakwaan pembunuhan beruntun. Dia kemudian dijatuhi hukuman mati. Eksekusinya dilaksanakan pada tanggal 23 Mei tahun 2019, sekitar 30 tahun kemudian. Sejak kejadian itu, kehidupan Lisa McVey berubah jadi lebih baik. Selama menjadi saksi atas kasus Bobby Jolong, Lisa dipindahkan dari rumah neneknya ke rumah aman di bawah perlindungan dari pihak kepolisian. Lisa kemudian juga melaporkan perbuatan bejat kekasih neneknya selama 3 tahun ke belakang kepada polisi. Pria itu pun langsung ditangkap dan dijatuhi hukuman. Setelah kasus itu dinyatakan selesai, Lisa McVey tinggal bersama paman serta bibinya yang benar-benar mencintainya. Selama ini, mereka tidak tahu tentang perbuatan nenek Lisa kepada Lisa. Berkat pengalaman mengerikan yang dialaminya, Lisa ingin menyelamatkan korban-korban seperti dirinya. Dia kemudian memutuskan untuk berkarir di dunia kepolisian. Pada tahun 2004, Lisa McVey mendaftarkan diri ke Akademi Polisi dan bergabung dengan kantor Sheriff Hillsborough. Dia masuk dalam departemen yang mengkhususkan diri dalam kejahatan atas wanita. Itulah akhir kasus hari ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih.